Jadi banyak menangis tiba-tiba. Bilang kadarnya mungkin itu termasuk skandal paling berat. Berarti kamu masuk kategori agak gila mungkin ya? Kayaknya sih agak setopet di sisi itu. Rasanya ya, wow. Ada ya uang sebanyak itu. Branded stuff aku punya, pertama kali aku beli branded stuff cuma karena aku gengsian sama artis lain. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Halo teman-teman sebangsa dan tanah air, kembali lagi di Arila Show. Sekarang bersama, aku punya julukan buat dia. Apa? The Phenomenal. Wow, terima kasih. Marion Jola. Ini ada di ruanganku, ada di kamarku di kota Palembang. Karena kita barusan tadi manggung di Palembang ya. Di Palembang. Aku sama Gia sering, sama Abdul sering. Baru pertama kali. Dan aku tadi nonton kayak 6 lagu terakhir aku nonton. Ya ampun, kan aku udah bilang, aku deg-degan tadi aku bilang, Mas Ari udah datang dari jam berapa ya? Aku tanya ke manajerku. Udah, aku nonton. Katanya nggak tahu, kayaknya udah paling pasti 30 menit sebelum itu kan. Oh, jadi, sebelumnya jauh, agak jauh. Aku bilang jangan bilang ditonton, aku malu ditonton apa juri sendiri. Kamu hebat tapi showmanshipmu itu gila ya apa? Kalau aku bilang selain dari Instagram ya, aku ngeliat tadi tuh kamu tuh total banget ya. Kayak amin. Iya loh, bener loh total. Sampai sekarang setiap panggung masih berenergi banget. Aku nggak pernah menemukan satu panggung di mana aku ada yang aku nonton kayak di Instagrammu ya. Di satu tempat yang mungkin energi penontonnya tidak terlalu besar, kayak penontonnya itu rada jauh gitu kalau nggak salah, di suatu tempat di mana aku nggak ngerti ya. Itu tapi kamu tetap kayak jogetnya tuh kayak sepenuh hati gitu. Aku suka ambience di panggungnya, aku sebenarnya nggak ngeliatin penonton ya. Kalau penontonnya rame, sebenarnya nolongin, Mas. Cuma yang paling besar tuh energi datang dari aku sama anak band. Kalau mereka have fun, enjoy ya? I really enjoy. Nggak penting yang nontonnya bagaimana, yang penting sama mereka lah, sama anak-anak di panggung. Itu udah emang cita-citamu? Baru jadi tahu, orang panggung? Baru tahu juga itu cita-citaku baru kemarin gara-gara Indonesian Idol, Mas. No, tapi maksudnya... Kalau dibilang tujuan dari dulu, enggak. Aku nggak pernah discover aku mau jadi orang seni, aku mau jadi penyanyi, aku mau jadi entertainer. Nggak mungkin lah. Beneran, Mas. Karena aku nggak pernah nyanyi dulu sebelum Indonesian Idol. Nggak, jangan gitu dong. Beneran, aku nggak ikutan les vokal. Aku cuma pernah bantuin temanku nyanyi di kafe sekali doang. Aku ikutin lomba, masih kecil tapi lomba kebanyakan di gereja. Abis itu ada lagi. Terus Idol nyanyi di kamar mandi doang. Idol itu event hal pertama. Pertama. Soal menyanyi yang paling serius pernah aku lakukan. Padahal aku datang, aku nggak ngerti basic menyanyi. Aku pikir, yang aku tahu dari selama di Idol kemarin, kayak ya kamu suka nyanyi tapi tidak tahu kalau sepolos itu loh kamu pengalaman. Cuma di kamar mandi doang, Mas Ari. Terus FYI, aku dulu di kamar mandi suka, ini aku sering cerita. Jadi aku tuh suka buat whole concert di kamar mandi, pas mandi. Whole concert. Ya berarti pengen dong. Abis mandi, ceritanya sesi wawancara. Tapi itu bercandaan aku, hayal-hayalan aku masa itu. Waktu masih kecil banget? Waktu enggak, sampai aku SMP, sampai sebelum Indonesia aku masih suka melakukan. Kamu kelas 3 ya? Iya, kelas 3 SMA. Ya? Naik kelas 3 SMA ya? Tapi emang aku sudah suka menjadi pusat perhatian, tapi dulu nggak menyanyi. Jadi apa? Pusat perhatian. Aku pikir pusat perbelanjaan. Enggak dong, Mas. Dibeli dong. Enggak, maksudnya suka jadi pusat perhatian. Jadi ini menarik banget nih. Menarik banget. Jadi ternyata kemarin ada event besar pertamamu. Yang menyanyi serius pertamamu. Iya. Jadi aku nggak tahu basic pengen tahu nih, gimana. Idol buat kamu kemarin itu semacam apa nih berarti? Aku kaget kalau bisa kita latihan ada yang namanya buat aransemen. Aku baru tahu itu namanya aransemen, Mas. Sebegitunya. Dulu aku cara nyanyi aku dibilang katanya laid back, aku baru tahu di Idol itu bahwa namanya laid back gitu ya. Bahwa yang nyeret itu laid back. Itu laid back. Dan itu ternyata menjadi salah satu trademark. Iya, padahal aku laid back gara-gara mamaku kalau nyanyi gitu. Diseret-seret orang zaman dulu kan? Iya, orang zaman dulu. Seret kan. Dia gitu. suka nyanyi di kamar mandi. Kayak I have a little, aku ngikut. Enak banget nih. Tapi kamu sadar nggak sih? Ini kita flashback dikit ya. Ketika Idol kamu muncul tuh, waktu kamu seleksi itu aku nggak ada kebetulan. Aku lagi off. Iya benar, ada Kang Arman. Itu aku buka aja. Itu bener-bener. Jadi kemarin ada gila kita nemu gitu. Serius nih. Makanya ketika ini sekaligus minta maaf mungkin sama kamu. Aku personally gitu. Aku kan termasuk yang paling cukup keras sih kamu kan.
Iya. Ada momen yang kamu inget nggak? Ada yang aku dimarahin soal aku batuk. Iya. Tapi talking about itu Mas, sebelum kita lanjut, tadi aku baru ngomong sama temanku. Jadi tadi aku di panggung sempat lepas sepatu, terus aku pakai lagi. Karena sepatuku nyangkut-nyangkut ke celana, terus aku lepas, terus aku pakai lagi gitu. Terus nggak kelihatan sambil goyang sambil pakai gitu. Orang sambil gila bisa kayak gitu ya lu. Terus aku bilang gini, tahu nggak itu semua gara-gara apa? Pesan satu itu Mas yang jadi rame banget yang aku sempat emang attitude-nya bla bla, tapi aku mengerti saat itu emang aku nggak tahu attitude panggung seperti apa Mas. Aku nggak pernah nyanyi. Jadi itu genuine ya? Genuine. Jadi pas aku tahu itu saran itu aku simpan sampai sekarang Mas. Saran apa? Setiap Kalau masih ingat? Kalau batuk atau kamu punya keadaan apapun harus disembunyikan. Penonton taunya lihat kamu pakai perfect gitu, taunya harus perfect gitu kan. Nggak mau tahu lu lagi sakit, lu lagi apa. Sampai sekarang Mas, itu aku pegang. Beneran, aku baru ngomong di mobil tadi sama anak-anak. Dan itu ketika itu tadi lanjut yang minta maaf ya. Kenapa aku termasuk yang keras? Karena aku tahu setiap person itu bisa dibina dengan cara yang beda-beda. Dan kamu, aku lihat ini mentalnya nih pasti anak ini tangguh. Kalau dari sini dia lolos dan dia nggak drop, pasti jadi. Dari situ itu idol pertama, pengalaman pertama nyanyi. Terus kamu sekarang jadi seorang yang menurutku fenomenal loh. Mungkin kalau aku tidak salah ingat atau tidak salah hitung, lulusan idol yang langsung jadi, yang menyabet sekian banyak award di panggung-panggung besar, kamu dapat berapa award udah? Dalam 2 tahun ini? Kan aku nggak itu, sebentar. Banyak. Banyak. Kemarin deh, mulai dari yang paling kemarin. Paling kemarin 2. Ami ya? Billboard 2. Billboard itu 2? 2 Billboard. Ami sudah 1. Pernah Dahsyat Award. Itu aku lupa yang dahsyat berapa. Terus kemudian multi platinum dengan ratusan juta views. Terus sempat dapat dari Line, banyak awards ya Mas. Tapi aku nggak pernah menaruh titik award jadi sesuatu yang kayak aku ingat selalu. Aku paling suka soal manggung tiap hari. Itu yang bisa aku ingat kalau mau tanya manggung kemana itu sudah. Berarti di idol tuh kecebur. Kalau award aku lupa. Kecebur ya di idol. Kecebur, temen aku ngikut idol aja tuh karena temanku yang marah. Jadi temanku bilang, lo ikut nggak? Kalau nggak ikut kita nggak mau temenan. Soalnya mereka tahu gue bisa nyanyi Mas. Ya udah deh gue ikut daripada teman-teman nggak mau temenan. Karena kamu iseng-iseng tapi kok akhirnya bisa tahan? Kenapa? Menikmatinya ternyata suasana kompetisi itu. Jadi lucu. Jadi kan sebenarnya aku pengen menjadi penyanyi yang benar-benar ingin aku kejar, ingin aku chase, enggak. Tapi ada bagian kecil tuh Mas, kita punya mimpi yang iya, aduh gimana rasanya ya mungkin gitu. kayak mau ngomong malu dibilang gila gitu kan. Jadi aku punya mimpi kecil itu, tapi ikut Indonesian Idol nggak ada niat juga mau lolos atau apapun, ikut aja kayak disuruh teman-teman. Terus ketika nyemplung kok lolos karena yang aku tahu cuma aku bahkan bawa lagu pertama di audisi nggak aku pikirin, aku cuma bawa lagu yang aku rasa aku hafal the whole lyric. Aku cari lagu yang aku hafal semua liriknya, terus aku bawain. Tapi aku nggak pikir harus lagu yang audisi lolos pasti gitu-gitu. Enggak sih Mas. Tanpa beban bener-bener. Tanpa beban, nothing tulus sampai aku keluar. Dan aku ingat loh, momen keluar itu salah satu peserta yang tersenyum paling lebar ketika keluar itu malah kamu. Tapi jujur ini aku buka. Oke. Jadi pas sampingan sama Mbak Ayu sama Kak Ayu kita ya jadi kamu aku keluar. Kamu 7 besar ya? 6. 7 Jody. Dalam hati udah please aku aja yang pulang, aku capek karantina nggak bisa megang handphone. Sama kalaupun aku pulang aku nggak apa-apa, saya aku percaya banget sama hidup tuh Tuhan yang atur. Sama pas kecemplung kenapa bisa lanjut, kenapa aku bisa suka, aku rasa mau aku sempurnakan lagi, aku mau begini-begini segala macam, karena aku percaya papaku udah pesan hidup cari tahu Tuhan lu mau cari tahu Tuhan mau lu ngapain. Jadi pas aku dapet Indonesian Idol lolos terus jadi jedar aku kayaknya Tuhan tuh maunya gue jadi penyanyi deh. Iya. Dia kayak kasih jawaban dengan cara itu. Jadi ya udah aku ngikutin aja setiap hari setiap minggu yang aku bisa, yang penting nggak malu-maluin di panggung. Aku nggak pernah mau standing ovation, itu bukan chase aku, yang penting nggak lupa lirik. Pernah nggak dapet standing? Pernah ya. Lagu 2 kali. Oh 2 kali ya. Lagu apa ya? Lagu Dekati Hati sama lagu Pupus, tapi itu cuma Bunda Maya yang saya mungkin dia ada perasaan tertentu mungkin. Tapi nggak pernah taruh target juga, pokoknya tiap minggu nothing tulus aja, yang penting ngebuat malu aja Mas. Aku menikmati ada di panggung, aku suka banget tiap minggu. Itu born entertainer. Jadi kayak nggak penting apanya gitu, yang penting asik aja gitu. Ya, itu langsung hilang ya. Itu teman-teman nanya, kok
pikir lu tuh bakal ada opname atau lu gak capek gitu tiap hari kan gitu. Iya. Aku malah minta aku mau tiap hari, kalau aku nggak nyanyi aku pusing. Dari panggung aku kangen, aku suka di panggung aja gitu. Hal-hal lain Sementara umurmu sekarang baru 20 tahun ini. bulan Juni kan? Yes. Tadi mamamu cerita. Jadi Aduh. tadi ngobrol sama mama papanya tadi. Mamaku ganjen ya, mamaku tuh sok cantik. Umurnya sama sama kayak aku. Papa ya. Papa. Marion, idol nggak sengaja ikut, nggak niat, kecebur sampai 6 besar dan kemudian menjadi penyanyi yang fenomenal ya. Kita dulu, kenapa aku pengen tanya ini buat share ke teman-teman, itu rasanya gimana sih? Berada di titik ini dengan tiba-tiba loh Marion. Even Judika itu di industri jadi setelah tahun keempat atau tahun kelima lulus idol. Aku saja. Aku mencari tahu senior-seniorku, aku pelajari. Rasanya gimana berada di titik ini dengan tiba-tiba 1 tahun? Sampai lupa gitu loh. Aku sempat kalau di awal kan terlalu banyak hal yang terjadi. Sampai aku lupa kalau itu tuh semacam sesuatu yang luar biasa. Jadi aku kayak, oh wow, seru aja gitu. Happy, terus kayak jadi apa, istilahnya aku ada di titik star syndrome. Tapi tipe star syndrome itu kayak yang tiap hari aku capek, aku mau kelihatan bagus, aku mau aktif di sosial media, aku rasa itu sebuah beban. Aku tetap harus di atas. Kalau sekarang aku jadi orang yang dengan segala macam hal yang terjadi, hal baik ada di titik ini, yang aku rasa adalah aku bersyukur banget, hidupku penuh berkat. Itu aja sih. Itu kan sisi religiusnya ya, bersyukur pasti sebagai orang yang percaya sama Tuhan. Iya. Tapi di dirimu sendiri kayak gimana sih rasanya? Apa ya, happy tiap hari, Mas. Terus ada aja perkembangan. Perkembangan. Sampai sekarang aku belum pernah ngerasa tekanan. Karena aku happy melakukan apa, semuanya. Mikirin besok mau ngapain, mau kita improve di mana. Tapi bedanya aku kan masih 20 tahun, Mas. Tanggung jawabnya banyak. Mungkin aku rasain jadi banyak menangis tiba-tiba, menangis gak jelas karena banyak yang harus aku pikirin. Apa contohnya? Aku memikirkan semuanya, Mas, sampai gimikan di panggung aku pikirin sendiri. Tapi nggak bikin nangis dong itu? Aku punya tanggung jawab satu tim. Aku mikir soal karirnya tahun depan masih gini ya. Tiba-tiba ada pemikiran kayak gitu. Gila. Ini udah umur 40 nggak mikir apa-apa ya? Beneran kayak, terus kan pikir nih hidup di Jakarta, merantau, aku harus punya rumah sendiri. Mikir mau beli rumah, menabung kayak gimana. Jadi Boleh tekanan banyak nggak itu? pikiran. Enggak ya? Jadi tekanan lebih ke arah situ. Tapi kalau soal hingar-bingar menjadi entertainer, menjadi penyanyi, nggak ada yang buat aku stres yang kayak netizen dan gitu-gitu, enggak. Aku menikmati banget menjadi gimana? Apa sih tadi, pusat perhatian. Pusat perhatian. Center of attention. Termasuk dari kecil dalam aku suka soalnya. Termasuk serangan-serangan negatif itu kamu nikmatin? Menurut aku itu menguntungkan. Saya aku pekerjaanku sekarang, Mas. Aku harus memikirkan hal apa yang menguntungkan dan tidak untuk aku lebih banyak. Tapi aku berusaha untuk tidak buat sensasi kan. Tiba-tiba aja datang sensasinya sendiri. Apa contoh sensasi yang terakhir yang sempat bikin kamu? Sensasi yang sempat bikin aku apa ya? Misalkan berantem sama netizen atau berantem sama artis enggak ada gitu. sih. Terakhir sih ya soal award. Kenapa? Soal dapat award, terus orang kan awardnya datang tiba-tiba itu jadi orang-orang jadi tahu lagi soal Marion Jola. Enggak, maksudnya yang kalau negatif. Sensasi yang negatif udah lama sih yang paling terakhir. Paling terakhir aku manggung, aku buka jaket di sekolahan. Tapi aku pakai tali satu gitu, Mas. Ya nggak apa-apa dong. Ya aku nggak apa-apa, dan aku inget banget aku tuh mau buka jaket karena panas, dan aku inget bajunya tuh nggak ada belahan. Nggak cocok. Tapi eventnya tuh di sekolah, Mas. Itu yang aku SMA. salah, nggak SMA. Pada pakai hijab semua. Salah, aku tidak tahu tempat. Itu aku mengakui aku salah. Apa kan saat itu? Penontonnya happy banget, kliennya nggak marah hari itu, Mas. Tapi netizen marah. Netizen marah Itu paling terakhir kamu sih. tidak tahu menempatkan diri gitu ya. Sesempat heboh lagi. Kamu tersiksa dengan itu? Enggak. Kamu ambil pelajarannya gitu ya? Soalnya aku udah pernah kena yang paling berat, Mas. Ya Apa? asli. Maksudnya yang Yang paling kemarin berat itu apa? yang di Indonesian Idol, yang mau live pertama itu kan udah halu banget. Tapi kayak aku punya pola pikir. Beneran, Mas. Maksudnya aku udah pernah melewati, kalau misalnya dibilang kadarnya mungkin itu termasuk skandal paling berat. Even though skandalnya bukan punya aku. Yang Oh awalnya iya. Lupa Yang ya? itu ya video. Iya. Tapi karena aku udah pernah melewati itu di awal banget baru mau melangkah, aku udah kena itu kan, Mas. Di situ pun saat itu aku berubah menjadi orang yang punya pola pikir nggak penting Pendapat orang-orang pendapatnya kayak apa.
aslinya kayak apa, udah kan lu hidup sama yang aslinya, sama people surround you. Kamu Yang di luar nggak apa-apa, tapi itu bantu ngangkat karir. Umur 18 tahun bisa punya pikiran gitu, belajar dari siapa sih? Dari sakit hati. Sakit hati. Sama orang tua, papaku ngajar. Jadi pas aku kayak, aku cuma bilang, bukan, ini udah pencuri, kalau dituduh yang kasih bukti siapa? Ya nuduh dulu kan. Kalau misalnya mau nuduh, misalnya A, dia pencuri. Berarti kan udah yang membuktikan A, Tapi kan nggak pencuri, seinstan buktinya itu apa? kamu sekuat itu. Beneran Mas, instan banget. Aku nangis semalam doang, besoknya aku happy persiapan buat live. Orang gila. Berarti kamu masuk kategori agak gila mungkin ya? Kayaknya sih agak psikopat di sisi itu. Tapi bener-bener kan aku tahu aslinya kayak apa, jadi aku nggak Gini, stres. yang menarik buat aku terus terang gini, aku tuh seneng banget mempelajari orang dan belajar dari orang siapapun dia ya. Yang aku tanyakan tadi, kamu seumur itu bisa mengambil kesimpulan gitu tuh gila loh. Mungkin aku disayang sama Tuhan kali, jadi Tuhan membiarkan aku mempunyai pemikiran yang mungkin lebih dari anak-anak. Iya loh, cara ngomongmu, caramu menghadapi, mas mengungkapkan apa pola pikir, itu gila loh menurutku. Kamu akan jauh lebih besar kayaknya. Beneran deh. Sumpah. Tapi aku Mengejutkan pengen loh. orang-orang melihat Mengejutkan seperti loh, itu. bener loh. Karena selama di Idol, kamu nggak banyak mengeluarkan isi pikiranmu juga kan? Nggak banyak. Setelah Idol pun, aku kayak orang-orang tuh terlanjur menangkap image Marian Jola yang isinya tuh begitu aja. Kayak, dia cuma menyanyi gitu aja. Tapi nggak ada isinya. Gitu. Sekarang makin kesini aku mulai mengerti, aku harus mulai membranding diriku, menunjukkan pada orang-orang ada sisi seriusnya. Aku punya pemikiran kayak gini-gini, yang mungkin aku pengen orang-orang tahu kalau aku bisa berpikir seperti apa di umur segini. Positifnya Kamu orangnya berarti cukup serius sebenarnya ketika ngomongin konsep kalau tadi. serius sekali Mas. Di Aku luar sama music kerecehan kayak director gue, kita sama-sama receh, tapi begitu udah tek gitu ya. itu udah, aku mengakui sampai detik ini aku ikutan aransemen, gimmick, hal-hal yang kecil aku perhatikan, aku melihat, aku suka mengambil contoh dari senior. Akhir-akhir ini kalau aku mau ngatur timku, aku nyontohinnya Kak Unge, mau ngasih tahu Lestari bagaimana dia buat timnya, pakem orangnya mana, itu aku lihat, pelajarin, aku buat tim aku sendiri, aku coba susun kayak gitu, semuanya mulai dari aku dulu. So, aku ketemu manajerku yang keren banget, kita buat berdua. Yang tadi boxeran doang itu. Yang boxeran doang. Aku bilang, balik ke kamar, malu-maluin. Aduh. Ya, maksudnya semuanya aku pikirin. Idolamu siapa sih? Kalau banyak, Mas. Kalau luar negeri, yang bikin kamu, gue pengen nih kayak gini. Secara industri sekarang kan kamu udah ngalamin panggung, ngalamin nata aransemen. Kemarin sih mikirnya pengen banget jadi kayak... Itu siapa yang sempat kamu ketemu tuh? Yang lagi happening banget tuh. Oh, Billie Eilish. Billie Eilish. Aku nggak kesana kiblatnya, nggak mau. Malah enggak ya? Enggak, aku lagi jatuh cinta sama konsepnya Dua Lipa. Dua Lipa lagi branding yang kayak bagus banget. Baju, rambut, semua diperhatikan. Konsep satu benang merah yang dipakai untuk satu promosi lagu. Aku lagi ngeliat Dua Lipa banget sama idola aku dari dulu, Britney Spears. Britney Spears ya. Cuman kita belum bisa banyak belajar dari Britney Spears karena belum ada sosmed. Iya. Kita cuma paling bisa lihat konsep panggungnya. Oh, Dua Lipa, so you wanna be... Gak mau jadi Indonesian Dua Lipa tapi Mas. Tapi aku suka nyontek. Suka belajar aku lihat lah ya. dari sosial medianya, packagingnya mereka, mengatur sosial medianya, mengatur cara dia berpakaian selama dia promosi single apa. Kan menurut aku semuanya diatur sebenarnya. Aku pengen nyontek itu. Terakhir apa aku nyontek kayak gini atau enggak dulu kamu sebelum Idol? Apa tuh maksudnya? Cara ngomong. Enggak. Itu semua terjadi gara-gara aku merantau. Terus aku jadi orang yang jadi lebih serius aja. Terus di rumah aku punya teman-teman, sahabat-sahabat yang sama aku dari Kupang. Kita sering sharing. Aku jadi orang yang kayak hidup tuh harus gini-gini. Menurut dari pengalaman aku yang berusaha cetek aja tuh. Tapi aku mulai kasih tahu teman-teman, aku mulai jadi orang yang lebih serius aja memikirkan segala sesuatu. Jatuhnya 20 tahun punya banyak pikiran. Ngalir di jalannya serius ya. Amin. Jadi kan ada orang yang cuma ngalir doang. Enggak, aku. Ya bla 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 bla. Ada orang yang serius banget tapi ketika eksekusi sebenarnya dia nothing. Kalau kamu jalanin semua tapi lagi ngalir banget di karirnya. Mas. Dengan serius setiap harinya ya. Iya. Tiap hari. Terus kamu sekarang di Jakarta? Di Jakarta. Terus kalau di panggung kamu bukan cuma fokus nyanyi kan, tapi merhatiin semuanya kan? Bener Mas. Itu jadi aku tuh belajar. Kita. Oh ya? Iya nggak tuh. Iya kita kayak kok gini sih dia waktu lagu ini mestinya. Bener Mas. Ngangkangnya nggak gitu dong pemain bass. Bener. Mestinya pasti dia nyamperin gua kan. Bener. Apa namanya? Aku bahkan sampai ke level kalau bisa aku nyanyi bawa lagu apa aku perhatiin penonton satu-satu. Kalau 10 orang punya reaksi yang sama,
terus bertambah jadi 20, aku pertahankan songlist ini. Iya. Kalau misalnya songlist aku bawa ini 10 orangnya kurang jadi 5, aku tukar lagi songlistnya. Satu terus kadang-kadang pikiran kita berkelana orang itu ngapain ya? Iya, benar. Begitu ya? Itu penyakit ya. Itu sebenarnya Masa sih? itu bagus untuk sebuah karir, untuk kita yang tampil di panggung, untuk memacu diri kita, tapi sebenarnya itu melelahkan nanti kalau kamu terus begitu, nanti ada capeknya. Nanti kalau capek telepon aku ya. 20 tahun. Kayaknya aku udah mulai pusing sama kayak kok aku pikir. Bahkan aku kalau sama anak bandku, misalnya mereka punya masalah gitu, aku tahu. Sama. Cuma karena satu kebiasaan yang tidak biasanya lo Berarti lakukan. kamu merhatiin orang banget ya? Merhatiin orang. Iya. Tegel Tingkah ada lakunya. bulan, Hari ini dia berubah ini, cara Iya, dia pegang bener. handphone, keseringan handphone. Ini pasti lagi ada begini-begini sih Iya, gitu. iya. Iya. Aneh ya maksudnya. Kamu bintang apa sih? Gemini. Wih, yang Gemini ngatur. Sama Dani itu Gemini. Ngatur. Dewa itu semua Gemini kecuali aku. Aku Capricorn. Wow. Iya. Aduh, ini kalau ngomong zodiak harus sama Jody mas, itu knowledge zodiak. Itu knowledge. Dia makanya sering terbang Aku ke cuma bintang pernah. dia. Marion, Ya, kesuksesan itu selain mendatangkan keterkenalan, pasti mendatangkan uang yang luar biasa banyak. waduh, Iya dong, pasti. memang. Iya memang. Rasanya gimana? Menyikapinya gimana? Santai saja atau gimana rasanya? Aku nggak Nggak tahu gampang rasanya. Duitnya langsung ke orang tua soalnya, Oh gitu. langsung ke mama. Aku masih sampai detik ini mas, dengan manggung yang begini banyak, aku dikasih uang per bulan. Serius? Tidak boleh melewati limit. Kalau lewat harus ada alasan. Diatur keuangan sama mama. Jadi aku belum bisa menikmati. Tapi aku tahu kadang-kadang misalnya aku iseng, aku tanya ke mama. Berapa gitu ya? Udah berapa? Paling mama nggak tahu. Nanti mama periksa gitu. Mulai umur berapa nanti pengen pegang sendiri? Harus dikasih pelajaran om, pegang sendiri Aku om. udah mulai kasih Iya. knowledge ya sih. Pelajarannya udah mesti Karena- mulai dikasih. Orang naik kelas kan belajar dari kesalahan om. Cuman ya kesalahannya jangan fatal kayak aku dulu ya. Papa juga sama. Tapi kesannya jangan fatal kayak papa ya. Makanya papa nggak langsung biarin aku pegang sendiri. Gitu. Kalau Rasanya ya terakhir sih mas, maksudnya aku tahu uangnya sudah sampai kamu bisa membeli ini misalnya. Biasanya gitu perumpamaan mama. Oke. Udah bisa inilah gitu. Rasanya ya wow, ada ya uang sebanyak itu. belum pegang ya. Belum pegang. Jadi Tapi aku nggak punya greedy untuk megang juga mas. Aku masih in my comfort zone dengan uang sejumlah segini aku yang dapat dijatah setiap dari bulan. mama. Yang dijatah dari mama. Gila. Terus anehnya aku bukan kayak anak-anak lain yang pengen ini pengen itu. Aku suka intinya aku uang habis dimakan deh sama jalan sama temen-temen. Kasih makan temen-temen. Udah, Kamu bukan duitnya habis. jujur. Kamu nggak Kasih makan hedon tim orangnya, aku. nggak hedon orangnya. Hedon tapi abis itu seru-seruan. Tapi kalau untuk membeli belonging something kayak beli, kalau Stuff misalkan gitu orang ya? pengen stuff gitu, Branded stuff. enggak. Branded stuff aku punya pertama kali aku beli branded stuff cuma karena aku gengsian sama artis lain. Tapi bukan karena aku ingin. Terus nyesel dong beli Abis itu aku punya pola pikir tas, lain soal branded stuff dompet, ini. jam tangan atau apa? Enggak sampai jam tangan, aku nggak punya jam tangan Apa? mahal di rumah. Apa Tas doang mas. Tas. Kan biasanya gengsian dilihat dari tas dulu kan kalau cewek. Padahal tasku nggak ada bagus-bagusnya juga, nggak ada mahal, tapi at least ada brandnya lah biar kalau ketemu. Saya aku pernah ngerasain tuh pertama kali ketemu. Dilirik gitu ya. Dilihat dari atas sampai bawah gitu. Siapa yang ngelirik kalau boleh tahu? Nggak boleh mas, lupa orangnya. Maksudnya akhirnya aku beli tas pertama aku karena gengsi. Terus tas kedua, tas ketiga karena asik rasanya. Ternyata ya. Kayak wow, Gitu. punya barang branded. Ini apa namanya? Appreciation to myself ya. Appreciation. Tapi habis itu aku punya pola pikir lain lagi. Oke. Aku bertemu sama orang-orang yang lebih keren. Orang-orang yang nggak pakai barang mahal, tapi tampak mereka keren. Apalagi pola pikirnya keren. Iya. Cara ngobrol sama orang keren. Kayak aku lihat, lu bisa ngelihat orang keren bukan dari apa staff yang mereka pakai. Dan itu ada di lingkungan entertain kita kok. Ada banyak orang kayak gitu. Cowok lebih gampang sih. Terus kayak Pressure itu kadang-kadang lebih besar di perempuan. aku nggak mau ngomong. Gak apa-apa. Aku mengakui, aku perempuan. Ada beberapa perempuan yang seperti itu kan. Maksudnya, lumayan banyak mindset Kadang yang dilihat kayak gitu. orang yang dilihat itu adalah apa yang dia Apa pakai, yang dia pakai. bukan apa yang di dalam isi kepalanya. Tapi setelah aku dapat pola pikir itu, akhirnya aku nggak butuh beli-beli gituan lagi branded itu. Paling aku beli kalau aku emang naksir sama modelnya dan kebetulan dia mahal. Dan aku masih izin mama boleh nggak beli tas? Terus boleh. Boleh.
kan lu udah kerja capek, ya udah dibeli. Iya. Tapi sampai sekarang Tapi sepatunya jangan diperbudak. tidak. Jangan diperbudak. Akhirnya udah deh beli kalau lucu, dan sampai sekarang aku belum beli tas baru lagi. Udah berapa bulan, berapa lama masih pakai itu lagi. Tadinya karena gengsi, pola pikirku berubah, terus udah deh. Sekarang kayak aku lebih santai. Aku nggak dulu tuh rasanya kepercayaan diri tuh langsung gimana gitu. Kalau ketemu orang yang sama, tasnya udah berubah, gue masih sama. Aku tahu perasaan itu, Gak apa-apa, aku jam tanganku dari 2003 ini. Maksudnya itu Yang nggak tak tahu pakai ya. maksudnya. Maksudnya nggak tahu kondisi psikologisnya kayak apa ya, Mas. Itu ada penjelasannya kayak gimana? Apa disease mungkin atau apa gitu, perasaan apa, pola pikir apa. Tapi aku pernah kayak gitu, tapi sekarang udah kayak gitu dan jauh lebih enak sih, jauh lebih santai. Lebih enteng ya, lebih nggak ini, lebih nggak ada apa. Misalnya, gue nggak ngurus. Istilahnya netizen aja ngomong apa nggak gue urus, apalagi cuma sekedar lu yang mikirin gitu apa yang doang. kepake gitu. Jadi kayak ya udahlah.